Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mardatillah, NIM 2314010258. Di sini saya akan menafsirkan Quran surah An-Nur ayat 30 sampai 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika adzka lahum. Innallaha khabirum bima yasna'un. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bikhumurihinna ala junubihinna wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abai bu'ulatihinna aw abaihinna aw ibnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw abi ikhwanihinna aw bani akhawatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhunna awit tabi'ina ghairil ulil arbati minar rijali aw biziflil ladina lam yadhaharu ala awratin nas wala yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina min zinatihinna wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dari hal-hal yang haram dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dari hal-hal yang haram dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa tampak darinya. Dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan sesama mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Dari ayat di atas bahwa dapat kita tafsirkan
Pada ayat 30, ayat-ayat ini ditunjukkan kepada kaum laki-laki yang beriman. Allah memerintahkan mereka untuk menjaga pandangannya. Menurut Al-Misbah yaitu ungkapan yaghuddu min absarihim, mengandung makna untuk menundukkan pandangan dan tidak membiarkan melihat orang-orang yang diharamkan atau yang dapat menimbulkan fitnah dan syahwat. Ini bukan berarti sama sekali tidak boleh melihat, tetapi membatasi dan mengarahkan kepada hal-hal yang dibolehkan. Yang kedua yaitu memelihara kemaluan. Ini berarti menjaga kemaluan dari segala bentuk perbuatan zina dan perbuatan keji lainnya. Selain itu menjaga termasuk menjaga aurat agar tidak terlihat oleh yang bukan mahram. Selanjutnya Allah menjelaskan bahwa yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Menurut Al-Misbah, menjaga pandangan dan memelihara kemaluan akan membersihkan hati dan jiwa mereka dari kotoran dosa dan hawa nafsu yang rendah, sehingga mereka menjadi lebih suci dan terjaga. Di akhir ayat Allah menegaskan, sesungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu perbuat. Ini adalah peringatan bahwa Allah mengetahui segala tindakan dan niat mereka, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, sehingga mereka hendaknya selalu berhati-hati dalam setiap perbuatan. Pada ayat 31, ayat ini menunjukkan kepada kaum perempuan yang beriman dengan perintah yang serupa dan tambahan ketentuan yang spesifik bagi mereka. Yang pertama itu menjaga pandangan. Sama seperti laki-laki, perempuan juga memelihara, diperintahkan untuk menundukkan pandangan dari hal-hal yang haram dan segala sesuatu yang dapat menimbulkan fitnah. Yang kedua itu memelihara kemaluan. Perempuan juga wajib menjaga kemaluan mereka dari perbuatan zina dan menjaga aurat mereka dari pandangan yang bukan mahram. Yang ketiga yaitu tidak menampakkan perhiasan. Perempuan juga wajib menjaga kemaluan mereka tidak menampakkan perhiasan. Ini menurut Al-Misbah yaitu seluruh perhiasan dan bagian tubuh yang pada dasarnya menarik perhatian dan dapat membangkitkan syahwat. Yang ketiga kecuali yang biasa tampak darinya. Mengenai bagian yang biasa tampak terdapat perbedaan berpendapat dari kalangan ulama. Al-Misbah cenderung pada pendapat yang menyatakan bahwa yang dimaksud adalah wajah dan telapak tangan, karena keduanya merupakan bagian yang biasa terlihat dalam aktivitas sehari-hari dan sulit untuk ditutupi secara terus-menerus. Namun, tetap dengan catatan bahwa penampakan ini tidak disertai dengan niat untuk menarik perhatian atau menimbulkan fitnah. Yang selanjutnya itu, hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya. Perintah ini secara jelas mewajibkan perempuan untuk menutup kerudung mereka sehingga menutupi dadanya. Sebelum Islam datang, perempuan Arab biasa mengenai kerudung namun seringkali tidak menutup bagian dada dan leher. Ayat ini memerintahkan untuk menutupnya agar lebih menjaga aurat dan kesopanan. Berarti yang selanjutnya tidak menampakkan perhiasan. Pengulangan larangan ini menurut Al-Misbah untuk menekankan pentingnya menjaga aurat dan perhiasan dari pandangan laki-laki yang bukan mahram. Itu kecuali pada golongan yang disebutkan. Ayat ini kemudian menyebutkan golongan laki-laki dan perempuan yang dikecualikan, di mana perempuan diperbolehkan menampakkan perhiasan mereka di hadapan mereka. Golongan tersebut adalah suami, ayah suami, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, perempuan sesama mereka, hamba sahaya yang mereka miliki,
pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, dan anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Al-Misbah juga menjelaskan bahwa pengecualian ini didasarkan pada hubungan kekerabatan dekat atau ketidakmampuan untuk menimbulkan fitnah. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan mereka yang disembunyikan. Larangan ini ditunjukkan agar perempuan tidak melakukan gerakan yang dapat menarik perhatian pada perhiasan mereka kenakan yang di kaki, atau gerakan yang secara umum dapat membangkitkan syahwat. Ini menekankan pentingnya menjaga diri dari segala bentuk perilaku yang dapat menimbulkan fitnah. Terakhir tuh, dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Allah menyeru seluruh orang yang beriman untuk bertobat kepadanya dari segala kekurangan dalam melaksanakan perintah-perintah ini. Tobat adalah kunci untuk meraih keberuntungan di dunia dan di akhirat. Secara keseluruhan, menurut tafsir Al-Misbah ayat 30 sampai ayat 31, Quran surah An-Nur ini memberikan pedoman yang jelas bagi laki-laki dan perempuan mukmin untuk menjaga diri, menjaga kesucian diri, memelihara pandangan dan kemaluan, serta bagi perempuan untuk menjaga aurat dan menghindari segala bentuk perilaku yang dapat menimbulkan fitnah. Perintah-perintah ini juga bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang bersih, sehat, dan terhindar dari kerusakan moral. Tobat kepada Allah juga ditekankan sebagai jalan untuk mencapai keberuntungan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.